فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 156 ya. Kita sampai mana? Tak salah. Berapa? 159. Ayo. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahallahu ta'ala, al-faidatu sabi'atu wal ishrun, faedah musibah yang ke-27. Annal bala'a yaqta'u qalbal mu'min 'anil iltifati ilal makhluk. Bahwasanya bala bencana itu akan memutuskan hati seorang mukmin dari menoleh kepada makhluk, tidak lagi bergantung pada makhluk. Sama-sama susah, gimana kita akan mengharapkan dia? Banjir bah, bomba ditunggu tak datang-datang, oh bombanya sibuk membantu yang lain. Maka bergantungnya jangan kepada mereka, mereka sangat terbatas kemampuannya. Bergantungnya pada Allah saja. Al-faidatu sabi'atu wal ishrun annal bala'a yaqta'u qalbal mu'min 'anil iltifat ilal makhluk. Bahwasanya bala bencana itu memutuskan hati si mukmin dari menoleh kepada makhluk, wa yujibulahul iqbala 'alal khaliqi wahdah, dan mewajibkan untuknya memusatkan perhatian kepada si pencipta semata. Musibah dari Allah, maka larinya adalah kepada Allah, jangan pada makhluk. Fa innal karba idastadda wa 'azum, karena sesungguhnya kesulitan besar itu, karb itu adalah usrul kabir, kesulitan yang besar. Idastadda, apabila dia semakin parah dan semakin membesar, watanaha, mencapai puncak tertingginya. Apa ini? Wujida, ini salah harokat kok ya, salah si penulisnya atau si juru taibnya mungkin salah mengharokati. Wujidal iyas, dahnya gitu kan ya. Wujidal iyasu min kasfih, akan didapatkan keputusasaan dari penghilangannya, untuk dihilangkan, min jihatil makhluk, dari arah makhluk. Ya, dulu sudah banyak orang yang sampai rela untuk membayar mahal demi dicucuk. Cucuk pertama ternyata tak cukup, 2 tak cukup, 3 tak cukup. Takkan kita bertahun-tahun tergantung cucuk terus, nanti bocor badan kita itu. Dicucuk banyak. Sampai bila macam itu? Ya bergantung pada siapa itu namanya, Bill Gates kah atau apa tak tahu. Nah, macam itu juga WHO itu yang mereka sendiri entah ikhlas atau tak ikhlas, gimana pula ikhlas. Kata beliau di sini, wa waqa'at ta'alluqu bil khaliq, dan terbentuklah ketergantungan pada si pencipta. Penyakit datang dari Allah Ta'ala, boleh jadi secara langsung atau melalui sebab-sebab tertentu dan sebagainya. Maka kesembuhan adalah datang dari Allah, jangan minta kepada yang lain, tak ada gunanya. Makanya bagus kita lihat kesadaran masyarakat sekarang semakin besar. Mereka kembalinya kepada resepi dari Rasulullah SAW. Penyakit apapun, dikenal atau tak dikenal, selama bukan kematian, boleh dikalahkan dengan tibun nabawi. Baik, itu lebih baik daripada kita bergantung pada dokter, buruk sangka pada Nabi. Nabi masa kuno tak akan tahu masalah Omikron atau Megatron atau Politron atau apa. Tahu-tahu apa? Daripada kita ke hospital, tahu-tahu pulang bungkus, rugi lah. Na'udzubillah. Belum pengen mati malah diwajibkan mati, misalkan kan istilahnya. Ditidurkan. Lebih baik kembali ke resepi dari Allah dan Rasulnya, hasilnya lebih baik. Walaupun banyak yang tak mengakui, tapi masyarakat lama-lama menyadari. Akhirnya memang katanya sekarang permintaan besar sekali kan untuk obat-obat nabawi itu. Makin banyak orang yang sadar, alhamdulillah. Baik. Wa qad akhbarallahu an halil musyrikin inda istidadil karbi alaihim. Allah telah mengkabarkan tentang keadaan kaum musyrikin tatkala kesulitan yang besar itu semakin
parah menimpa mereka, annahum kanu yalja'una ilallah. Mereka dulunya orang-orang jahiliyah bernaungnya, berlindungnya adalah kepada Allah, bukan pada patung-patung yang tak guna itu. Qala ta'ala huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah Ta'ala berfirman, dialah yang memperjalankan kalian di daratan dan di lautan, mungkin berjalan secara langsung atau mungkin melalui kendaraan-kendaraan, itu adalah dengan pertolongan Allah. Hatta idza kuntum fil fulk, sehingga apabila kalian ada di atas kapal, wajaraina bihim, dan kapal itu berlayar membawa mereka. Ini iltifat di dalam masalah ilmu balaghah. Semula apa? Kalian, kuntum, tahu-tahu sekarang jadi him, jaroina bihim. Ini perubahan dhamir, padahal maksudnya ya orang yang sama, yaitu kalian. Birihim thayyibah, dengan angin yang bagus. Terutama di masa lampau jelas kapal itu sangat memerlukan angin. Sekarang walaupun sudah ada alat-alat, kalau anginnya tak bagus, boleh tenggelam kapal-kapal itu, kalah dengan kekuatan Allah Ta'ala. Wa farihu biha, mereka gembira dengan angin yang bagus itu atau dengan kapal tersebut. Ja'at harihun asif, kapal tadi didatangi oleh angin yang sangat kencang. Wa ja'ahumul mauju min kulli makan, dan mereka didatangi oleh gelombang dari segala penjuru. Yang biasa di lautan tentunya tahu situasi yang seperti itu, betul-betul manusia itu lemah sekali. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka menyangka mereka telah dikepung oleh seluruh malapetaka. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan memurnikan tauhid hanya kepadanya, memurnikan agama hanya untuknya, tak lagi berbuat syirik pada patung-patung atau pada tangkal-tangkal tadi. Atau segera telepon bomo, tolong saya dibantu. Bomonya bilang, saya sendiri kena covid deh, tak mampu lah. Tak mampu semuanya. Nah, orang jahiliyah paham hanya Allah yang mampu menolong. La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Apabila engkau ya Allah menyelamatkan kami dari ini, pastilah kami benar-benar termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Ternyata bernaungnya, berlindungnya kepada Allah, tak lagi kepada yang lain. Musyrikin aja tahu, kenapa yang sudah masuk Islam tak tahu? Ini malulah. Wa qala ta'ala fa idza rakibu fil fulki ja'alullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian apabila mereka menaiki kapal, yaitu berlayar di atas kapal, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan memurnikan agama hanya untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tatkala Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba saja mereka berbuat kesyirikan, yaitu dengan serta-merta, menunjukkan sudah lupa lagi secepat itu. Ini jahiliyah seperti itu. Wa qala ta'ala wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila gelombang itu meliputi mereka bagaikan awan, gelombang yang tinggi sekali ya, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan memurnikan agama hanya untuknya. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Tatkala Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, maka sebagian dari mereka muqtasid, yaitu bersikap kurang. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali setiap orang yang sangat
Allah berfirman di sini, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali setiap orang yang khattar. Khattar itu sangat menipu. Kafur yaitu sangat ingkar. Kenapa menipu? Karena sudah janji untuk hanya bersyukur pada Allah. Signal yo. Kejap E, kejap kejap 4G. Putih. Dia drop 2G habis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian Syekhah mengatakan, wa min dzalika hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma as-sabiqu fi qissati salasati an-nafaril ladzina awahumul mabit ilal ghar. Termasuk dari dalil tentang bab ini adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah disebutkan terdahulu mengenai cerita 3 orang yang bernaung yaitu terpaksa bernaung ke sebuah gua. Hanya apa? Hanya mengharapkan dari pertolongan Allah, berdoa. Tidak lagi mengandalkan kekuatan ini dan itu dan apa. Fil faidatil khamisah, pada faidah yang kelima. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.